وقل رب زدني علما. Satu lembar bolak-balik itu 2 halaman itu biasanya berapa itu? 10 ayat ya. Biasanya 10 ayat. Berarti kalau 50 ayat berarti kira-kira 5 lembar. Orang baca 5 lembar. Kita baca 5 lembar itu berapa kira-kira? Sekitar 20 menit lah. Nah, sekitar 20 menit bacaan yang sedang. Nah, antara beliau selesai makan sahur sampai iqamah itu 20 menit sekitar itu. Nah, kira-kiranya segitu. Orang baca Quran 50 ayat. Berarti beliau makan sahurnya sangat akhir sekali. Sangat akhir sekali. Betul? Apa keutamaannya sahur itu diakhirkan? Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia akan selalu dalam keadaan baik, akan selalu mendapatkan kebaikan selagi mereka mencepatkan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Nah, termasuk baiknya orang mengakhirkan makan sahur apa? Memperpendek waktu tidak makan dan minum. Bandingkan dengan orang yang misalnya makan sahur 3 jam sebelum subuh misalnya. Kalau di sini berarti jam berapa? Jam 1:30. Jam 2 dia sudah makan sahur. Setelah itu dia tidur, bangun subuh. Sudah berapa jam dia tidak makan minum? Sudah 3 jam dia nggak makan minum. Kemudian subuh sampai maghrib. Panjang. Nah, tapi kalau orang yang sahurnya diakhirkan, dia tidak makan, tidak minum, nah, ya hanya lebih sedikit dari fajar sampai maghrib. Nah, sehingga dia dalam puasa lebih segar, lebih ringan, lebih semangat daripada orang-orang yang mengawalkan sahurnya. Jadi disunnahkan mengakhirkan makan sahur. Wa ta'jilu fitrin, dan mensegerakan buka puasa. Nah, kemudian anjuran berikutnya adalah mensegerakan buka puasa. Artinya gimana? Begitu matahari terbenam, segera buka. Ingat ya, patokan orang buka puasa bukan adzan, bukan. Betul? Bukan adzan, juga bukan kalender, bukan. Tapi apa? Terbenamnya matahari. Walaupun kita belum dengar azan, tapi kita lihat matahari sudah terbenam, berarti sudah waktunya buka puasa. Nah, ada muadzin yang kesusu, tergesa-gesa, dia sudah azan, kita lihat matahari belum terbenam, sudah boleh buka kita? Belum. Betul? Nah, kita lihat di kalender, jadwalnya buka puasa itu jam
jam berapa? Jam 6.00. Nah, kita lihat jam 6.00 itu jadwalnya buka puasa. Tapi kita lihat jam 6.00 matahari belum terbenam. Sudah boleh buka puasa? Belum. Nah, kita lihat jadwalnya buka puasa jam 6.00. Ternyata jam 6 kurang 5 menit kita lihat matahari sudah terbenam. Boleh buka puasa? Boleh. Nah, jadi patokannya apa? Matahari terbenam. Rasulullah SAW bersabda gimana? Idza aqbala al-lailu min hahuna. Ketika malam sudah datang dari sana, dari mana? Dari timur. Naam. Wa adbaran naharu min hahuna. Dan siang sudah pergi dari sana, dari mana? Dari barat. Wa gharabatis syams. Dan matahari sudah terbenam. Faqad aftaras shaim. Maka orang-orang yang puasa sudah boleh berbuka. Itulah waktunya buka. Ketika matahari terbenam, bukan ketika kita mendengar adzan. Bukan ketika kita melihat jam, oh ini sudah sesuai dengan kalendernya, bukan. Jadi asalnya penetapannya adalah terbenamnya matahari. Adapun kebanyakan kita memang tidak perhatian dengan terbit dan terbenamnya matahari. Kemudian kita bergantung pada azan. Kemudian kita yakini orang yang adzan itu dia adzannya ketika dia melihat matahari terbenam atau ketika dia mengetahui sudah masuk waktunya maghrib. Kita berpegang pada itu boleh enggak? Boleh. Tapi seandainya misalnya kita menyaksikan yang tidak sesuai, sudah adzan nih, tapi matahari belum terbenam, mana yang kita jadikan pegangan? Adzannya atau terbenamnya matahari? Terbenamnya matahari. Kita saksikan tidak sesuai di kalender jam 6 maghrib. Nah, kita lihat kenyataannya jam 6 matahari belum terbenam. Mana yang kita jadikan pegangan? Terbenamnya matahari. Baik. Jadi berbuka puasa disegerakan. Begitu matahari terbenam segera buka puasa. Jangan menunggu biar malam sekalian. Biar betul-betul gelap. Gak boleh, ya? Tidak boleh. Nah, itu termasuk tanattu. Nah, tanattu. Apa yang tanattu? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam beragama. Bentum? Kemudian ala rutabin. Atas rutab. Artinya waktu buka itu yang dia makan apa? Rutab. Apa itu rutab? Rutab adalah kurma matang yang masih basah, Nah, itu namanya rutab. Kurma yang sudah matang, sudah manis tapi masih basah, belum keras. Namanya rutab. Fa'in udima, maka bila tidak ada, rutab tidak ada, fatamrun, maka tamr. Kalau enggak ada rutab, maka buka dengan tamr. Tamr itu apa? Kurma yang sudah kering atau kurma yang sudah dipres, itu namanya tamr. Kadang ada yang disediakan dalam keadaan tidak dipres, ada yang disediakan dalam keadaan dikemas, dipres, lengket jadi satu. Itu juga namanya apa? Tamr. Fa'in udima, maka bila tidak ada, rutab gak ada, kurma gak ada, fama'un, maka air.
Nah, maka air. Nah, jadi sunnahnya ini, ketika buka puasa, apa yang pertama kali kita konsumsi? Rutop, bukan gorengan, nah, bukan es, bukan, tapi rutop. Betul? Rutop gak ada, tamar, kurma kering gak apa-apa. Kurma gak ada, air. Nah, ini ada air putih sama es teh. Atau air putih sama es buah. Mana yang kita dahulukan? Nah, air putih bukan es teh. Nah, bukan es buah, bukan. Nah, sunnahnya air putih. Ada air putih, ada madu. Madu kan bagus ya. Mana yang kita dahulukan? Air putih, tetap air putih. Betul? Nah, kalau rutop gak ada, tamar gak ada, air putih gak ada, yang lain. Ya, baru yang lain. Adanya gorengan ya silahkan. Nah, adanya es buah ya silahkan. Adanya es teh ya silahkan. Apa sih dasarnya? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum salat maghrib. Apa yang beliau makan? Ala rotabatin. Makan beberapa biji rutab. Nah, fa illam takun rutabatun fatumairatun. Nah, kalau tidak ada rutab, maka yang dimakan beberapa biji kurma. Fa illam takun tumairatun hasawatin min ma. Bila tidak ada kurma, beliau baru minum beberapa cawuan air, dari beberapa teguk air. Kalau semuanya nggak ada, gimana? Rutab gak ada, kurma gak ada, air putih gak ada, makanan yang lain, minuman yang lain semuanya gak ada, gimana? Ya udah niat buka puasa, ya. Buka dengan apa? Dengan niatnya. Nah, buka dengan niatnya. Sebagian orang bilang kalau nggak ada apa-apa, ya udah mut jarinya saja katanya. Nah, ada yang bilang kalau nggak ada apa-apa, mut bajunya saja katanya. Nah, itu nggak buka ya, sama saja. Itu nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya sudah, saya sudah niat untuk buka puasa, sudah selesai. Paham tuh? Wa qawlu ma warad, dan disunahkan mengucapkan zikir-zikir yang ada hadisnya atau ada sunnahnya. Nah, ketika akan makan, apa yang disunnahkan untuk kita ucapkan? Baca apa? Bismillah. Nah, baca bismillah. Apa dalilnya kita diperintah disunahkan baca bismillah sebelum makan? Satu perintah Nabi. Ya ghulam, kul bismillah wa qul biyaminik. Nah, wahai ghulam, makanlah dengan menyebut bismillah. Nah, bahkan ketika ada orang yang makan atau akan makan belum baca bismillah, tangannya sudah mau ngambil gini, sudah mau ngemplok gini, oleh Nabi ditahan. Nah, tangannya ditahan, baca bismillah dulu.
Bahkan Rasulullah mengkhabarkan orang yang makan tidak membaca bismillah, gimana? Setan akan ikut makan bersama dia. Setan akan ikut makan bersama dia. Nah, ini adalah dalil disunnahkannya membaca bismillah sebelum makan dan minum. Bahkan kalau kita lihat zahirnya perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Nah, wajib. Kalau kita lupa bagaimana? Kalau kita lupa gimana? Begitu ingat segera baca. Gimana? Bismillah awwalahu wa akhirahu. Baik. Kemudian setelah makan, setelah minum, apa zikir yang disunnahkan? Misalnya, setelah makan baca alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, misalnya. Baik. Kemudian kalau tadi sebelum buka itu kondisinya sangat haus. Karena tadi siang mungkin panas sekali. Nah, begitu habis minum rasanya seger plong gitu kan. Nah, disunahkan baca apa? Zahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hausnya sudah hilang. Nah, urat-uratnya sudah basah lagi dan mudah-mudahan pahalanya tetap didapatkan insyaallah. Baik. Adapun ucapan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, gimana? Ada beberapa riwayat yang meriwayatkan zikir dengan bunyi seperti itu. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada lagi tambahannya Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ada beberapa riwayat tentang zikir ini, tapi riwayat-riwayatnya semua isnad-isnadnya lemah. Sehingga ini tidak disunahkan ya. Tidak disunahkan. Tapi seandainya ada orang baca itu gimana? Ya enggak apa-apa. Nah, tapi enggak ada sunnahnya. Tapi tidak ada sunnahnya. Sama-sama baca yang ada sunnahnya. Baik. Naktafi bihadzal qadr. Kita cukupkan sekian. Dan pembahasan tentang hal-hal yang makruh dan disunahkan dalam puasa sudah kita selesaikan. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang hukum atau tata cara mengqadha puasa. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.